Ya, alhamdulillah tadi hari ini kita bisa mempertemukan Pak Tarno dengan Bu Syariah. Setelah sekian lama nggak ketemu, setelah sekian lama nggak ketemu, akhirnya kita berupaya Pak Tarno dan Bu Syariah tadi ketemu, dan akhirnya tadi Pak Tarno bisa ketemu dengan Bu Syariah, dan alhamdulillah tadi bisa hangatlah suasananya. Ya setelah sekian lama, ya sebagai seorang istri kangen juga sama suaminya. Ya tadi Pak Tarno dengan kedatangan Bu Syariah, ya terharu, senang, ya terharu sambil menangis gitu, sambil ya memeluk Bu Syariah juga setelah sekian lama ketemu ya. Yang intinya kedatangan kita tadi mengajak Pak Tarno untuk kembali pulang bersama Bu Syariah untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana biasanya. Karena selama ini kan sudah cukup lama berpisah tanpa kabar. Jadi perlu kami sampaikan, Bu Syariah ini sebelumnya nggak tahu di mana keberadaan Pak Tarno. Ya setelah sekian lama nggak ketemu dan nggak tahu di mana keberadaannya. Akhirnya dengan berbagai upaya, akhirnya tadi kita bisa ketahui keberadaan Pak Tarno, dan kita sudah ajak tadi Bu Syariah untuk datang langsung menemui Pak Tarno ke rumahnya. Gitu. Tadi di daerah Warakas Jakarta Utara. daerah Warakas, Jakarta Utara. Apakah di rumah istrinya mungkin? Ya kita tidak menyebut itu istri ya, karena selama ini yang secara hukum dan sah maupun agama maupun negara, istri sah dari Pak Tarno ini adalah Bu Syariah. Di luar itu kita tidak menyatakan bahwa itu istri, karena memang istri sah secara menurut undang-undang, menurut agama hanya Bu Syariah. Oh ya, Bu Syariah aja yang Iya. Kalau ada yang mengaku bahwa ada istri lain, bisa tunjukkan ke kami mana buktinya, dan kita bisa pertanggungjawaban untuk itu. Tapi kan selama ini pun ada nama, kalau saya nama Bu Dewi, Bu Lisa sendiri Nah. yang bilang sudah disebut sebagai istri sirinya Pak Tarno gitu. Ya, saya memang mendengar ada di media ya, Bu Dewi ini mengaku bahwa beliau ini istrinya Pak Tarno. Bisa ditunjukkan ke saya mana buktinya bahwa beliau adalah istri dari Pak Tarno. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika dia mengaku sebagai istri siri, ada tidak izin atau diketahui oleh Bu Syariah? Tentu ini bisa saya luruskan, dan saya bisa pertanggungjawaban bahwa Bu Syariah ini tidak mengetahui bahwa Pak Tarno ini ada pernikahan siri dengan yang lain. Bang, ini kan mungkin kalau mengkritik itu banyak ya, udah dua ya, mungkin udah tersebar di media. Ini kan sebenarnya daripada kisruh nih, ya kan ada saling lapor gimana, saling lapor dari pihak ibu yang pertama ya, gimana? Jadi memang kita mendapat informasi, ada yang katanya ada yang berusaha untuk melaporkan. Jadi kalau dari kami yang sebagai kuasa hukum Bu Syariah, kami tegaskan bahwa sampai saat ini kami belum melakukan upaya pelaporan apapun terhadap siapapun ya. Jadi untuk saat ini kami prioritasnya adalah untuk bagaimana mengajak Pak Tarno kembali ke rumah, berkumpul bersama Bu Syariah. Itu aja tadi. Memang ada informasi yang berkembang tentang adanya laporan, kami tegaskan bahwa kalau kami sebagai posisi kuasa hukum Bu Syariah belum melakukan upaya hukum apapun. Nah, Bang, ini juga kan kemarin di Domen kan pada banyak bersuara ya, anak-anaknya ya, yang nggak terima lah bapak ayahnya itu untuk masa bekerja dan segitu. Nah, dari yang istri yang pertama gimana tanggapannya? Ya, memang kita melihat di media sosial begitu, tentu sedih ya melihatnya bahwa Pak Tarno ini dengan kondisi seperti itu masih melakukan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya di luar pengetahuan dari Bu Syariah. Saya tegaskan, Bu Syariah tidak tahu mengenai terkait masalah Pak Tarno awal mulanya sakit. Beliau tahu mulai awalnya sakit itu ketika di media sosial
dan semua akses ini Bu Syariah diblok, tidak bisa akses sama sekali ke Pak Tarno. Nah, kami selaku kuasa hukum Bu Syariah mencoba membuka pintu komunikasi, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil mempertemukan Bu Syariah dan anaknya juga ke Pak Tarno. Dan pertemuan di hari ini alhamdulillah lancar, walaupun memang ada sedikit kendala begitu kan, ada sedikit perdebatan antar anak dan sebagainya. Itu menurut kami hal yang mungkin biasa, karena saya lihat memang di media sosial juga mereka mungkin belum sepaham, dan saya sudah membuka komunikasi. Saya kumpulkan tadi juga anak-anak dari Pak Tarno. Pada dasarnya mereka ini adalah sayang Pak Tarno, namun saya lihat ada beberapa oknum yang memanfaatkan ini sehingga kondisi kisruh gitu, kondisi yang semakin memanas, saling menjatuhkan dan sebagainya. Dan ini saya sudah pertemukan tadi, sepakat anak-anak juga bahwa Pak Tarno akan kembali ke Bu Syariah dalam waktu dekat ini. Kita sudah buka komunikasi dengan anak-anaknya, dan anaknya sepakat bahwa dan mengakui juga bahwa Bu Syariah ini istri resmi, istri sah, dan diakui secara negara gitu. Sehingga tidak ada alasan Pak Tarno ini tinggal di luar, tinggal bersama orang yang menurut saya orang tidak jelas ya, tidak jelas status hukumnya, status kedudukannya. Dan kita sudah temuin RT setempat tadi. RT juga menyatakan bahwa tinggalnya si D ini, inisial D dan Pak Tarno ini belum ada laporan ke RT. Tadi kita sudah ada komunikasi dengan RT bahwa kita sudah jelaskan juga dan mengakui Pak RT juga bahwa D dan Pak Tarno ini belum memberikan sebuah persyaratan untuk tinggal di situ, sehingga tidak ada pelaporan juga kepada RT setempat. Bang, itu pertemuan Pak Tarno sudah berapa lama sama Bu Syariah? Kurang lebih ketika video viral itu bahwa Pak Tarno sakit lalu dipost di media sosial, telah bekerja dan sebagainya. Semenjak itu sebenarnya Bu Syariah lost komunikasi. 6 bulan kan? 7 bulan kan? Ya kurang lebih. Ya, ketika heboh muncul di berita ya, pastinya ya kurang lebih 3 bulan terakhir ya, kalau nggak salah 3 bulan antara 4 bulan terakhir. Dan itu semenjak itu Bu Syariah tidak ada komunikasi dan tidak bisa berkomunikasi. Saya nyatakan bahwa, sampaikan juga ke rekan-rekan media, bahwa Bu Syariah ini secara teknologi memang kurang. Di rumah pun televisi pun tidak ada, sehingga informasi apapun beliau mungkin sangat minim ya, akses informasi dan sebagainya. Nah, kami hadir sebagai kuasa hukum Bu Syariah mendudukkan sebagaimana hak, kewajiban maupun secara aturan hukumnya. Jangan sampai dibolak-balik begitu. Istri yang secara hukum diakui negara seolah-olah diabaikan, sedangkan ya mungkin dalam arti indikasi nikah secara siri, berkoar-koar di mana-mana. Ini kan yang tidak benar. Dan ini tentu menjadi pembelajaran kita semua bahwa mana yang menjadikan pembenaran, mana yang menjadikan sebuah tidak benar gitu. Ini kita luruskan bersama, termasuk ke anak-anaknya kita sampaikan itu. Bang, ini kan Pak Tarno nikahnya kan banyak ya, Bang. Nah, ini abang atas nama anak-anak yang mana nih, Bang, yang setuju sama Bu Syariah? Kami ini kuasa dari Bu Syariah. Di luar dari itu kita tidak sebagai PH. Jadi kalau memang ada anak Pak Tarno maupun siapapun itu yang mengaku anak maupun siapa, tentu bukan kewenangan kita, kapasitas kita untuk melakukan jawab maupun begitu pendampingan, karena kami hanya kuasa hukum dari Bu Syariah. Tadi dibilang kan kan abang bilang ada anak-anak Pak Tarno yang setuju bahwa Pak Tarno tinggal sama Bu Syariah. Ini anak-anak dari istri yang mana? Oh, Bang? jadi tadi ada anak Aisyah, lalu ada Halimah, lalu ada Nanang juga, ada Wak juga, ada beberapa yang mungkin muncul ya di media.
Nah itu tadi berkumpul juga, saya melakukan diskusi walaupun mungkin agak sedikit tegang begitu karena ada sedikit perdebatan terkait permasalahan Pak Tarno ini, tapi alhamdulillah membuahkan hasil, sepakat bahwa Pak Tarno kembali ke Bu Syariah. Anak-anak Aisyah Halimah ini adalah anak-anak dari istri Pak Tarno Yang sebelum pernikahan dari Bu Syariah. di Syariah. Artinya pernikahan yang sah ya Bang ya? Untuk masalah sah atau tidak, saya tidak ada kapasitas menjawab itu. Yang jelas, pernikahan dengan Bu Syariah secara hukum agama maupun negara adalah sah, begitu. Kapasitas menjawab masalah Bu Syariah ya. Terlepas di luar itu, saya tidak bisa menjawab. Ada kabar bahwa tadi istri dan anak-anaknya Pak Tarno melaporkan seseorang gitu Bang. Itu gimana tanggapannya? Nah, kita juga baru dapat informasi, cuman terkait dengan istri dan anak-anaknya akan melaporkan siapa, itu kita juga belum tahu. Gitu. Jadi kita di sini hanya fokus terkait dengan pembelaan terhadap Bu Syariah. Tapi dari Bu Syariah sendiri belum ada niat untuk melaporkan siapapun. Sampai saat ini belum, tapi untuk kedepannya nanti, sebagaimana kemarin juga informasi yang berkembang, opini yang berkembang ya. Jadi ada kesan seakan-akan pemberitaan bahwa Bu Syariah ini sebagai istri sah menelantarkan Pak Tarno. Ya, nah jadi kami sampaikan dan kami luruskan bahwa itu tidak benar. Nah, tidak benar. Nah, oleh karena itu nanti kami akan dalami siapa yang menyampaikan atau menyebarkan berita seakan-akan menuduh istri Pak Tarno menelantarkan Pak Tarno. Ya, nanti kita akan dalami itu. Kalau memang kita anggap memang perlu nanti kita melakukan upaya hukum yang tegas, ya kita akan lakukan itu. Tapi sampai saat ini kita hanya fokus untuk kembali Pak Tarno dulu ke rumah lah. Kita ajak ke Pak Tarno ke rumah. Pulang Pak Tarno ke rumah? Tadi kita sampaikan, ya tentu kan tadi mungkin perlu waktu ya. Pak Tarno menyampaikan tadi minta waktu 2 hari. Untuk ya perlu dia mungkin recovery dulu, persiapan untuk kembali ke rumah bersama-sama dengan Bu Syariah. Tapi Seperti itu. pada dasarnya memang kalau secara legal kita di hukumnya memang dia berangkat di istri pertama ya. Oh iya, karena kan istri sah dan Pak Bu Syariah juga kan sebagai istri sah juga punya kewajiban untuk merawat Pak Tarno ya, merawat Pak Tarno dan sebagai rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga juga kalau misalkan suaminya di mana keberadaannya kan juga kewajiban dia untuk mencari ya kan. Dan alhamdulillah hari ini tadi bisa ketemu dan mengajak pulang kembali Pak Tarno dan Pak Tarno bersedia, hanya saja tadi minta waktu 2 hari gitu. Ada itu Pak, gesekan atau kontrakan dengan pihak perindustrian lainnya kan pesisir itu. Tadi ketika di sana tentu keberatan sih tidak ya secara, tapi perdebatan itu pasti ada. Tadi ada perdebatan yang pada intinya yang saya bisa kesimpulkan bahwa perdebatan ini sebenarnya lebih tertuju pada bagaimana cara merawat Pak Tarno, bagaimana Pak Tarno ke depan lebih baik kondisinya, fisiknya begitu. Nah, kita sudah diskusi semua tadi, sudah sepakat bahwa memang Pak Tarno akan kembali ke rumah Bu Syariah gitu. Pak terakhir Bang Sri, mungkin misalkan ada keberatan atau nggak terima misalkan atau begini misalnya karena apa Bang yang kalau Bang. Jadi saya sampaikan kembali bahwa jika memang ada beberapa oknum yang menghalang-halangi atau membuat sebuah kekisruhan, menyebarkan fitnah, kita pasti akan tempuh jalur hukum. Saya sudah peringatkan itu. Terbukti bahwa tadi pertemuan itu tidak ada masalah. Pak Tarno dan Bu Syariah bertemu selayaknya suami istri. Beliau pun tadi saling nangis, dalam artian saya lihat rasa cinta, rasa sayang itu ada gitu. Jadi inilah yang tercermin secara langsung bahwa memang mereka ini sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja saya lihat ada beberapa orang oknum yang membuat permasalahan ini
menjadi runyam ya, menjadi sebuah kekisruhan begitu. Dan ini saya peringatkan ke orang-orang tersebut, jika ini tetap dilakukan, kita akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan beberapa oknum, terutama dengan penyebaran fitnah dan sebagainya.